Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Emi Widiawani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 dalam jabatan tahun 2025, bidang studi Bahasa Inggris di LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, dengan NIM 25086906079. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 3 Jerwaru, tepatnya di kelas 8 pada materi tentang naratif teks. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Mom. How are you this morning? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Thank you for asking me. I feel happy today because we meet again in this class, and I hope you are in a good condition and happy. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Siapa yang belum sarapan? Oh, semuanya sudah sarapan ya. Oke, kalau gitu, are you ready to start our activities today? Yes. Ready? Ready. So, before we start our activities today, it would be better if we are praying together. Sahril, please lead. Before we start lesson, let's pray together. Oke. Kalau gitu, setelah kita berdoa, I want to check your attendance list. When I mention your name, please raise your hand. Anggi Anggraini Putri, I'm here. Ainun Lisa, I'm here. Baik Saada, I'm here. Dea, Naura Adelia, I'm here. Sahril Erpendi,
Maulani? I'm here. Yana Susilawati? I'm here. Is everyone present today? Yes. Berarti semuanya sudah hadir hari ini? Yes. Kalau sudah hadir, berikutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Let's we sing national songs together, and I hope you can sing nationals together, and please all of you to stand up. Silakan berdiri. Baik, Saada, silakan pimpin. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. I want you to remember the rules of the class that we have made together. Do you still remember the rules of the class? Siapa yang masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin? Siapa? Oke, Vanessa. Tidak boleh ribut di dalam kelas, ikuti instruksi yang diberikan oleh guru, saling membantu dan bekerja bersama, tidak meninggalkan kelas tanpa permisi. Oke. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang kesepakatan kelas dan kita membuat kesepakatan kelas itu bersama. Ya, the first one is don't leaving the class without permission. Jangan ada yang keluar kelas tanpa permisi. The rules of the class yang kedua, don't be noise in this class. Jangan ribut pada saat pembelajaran berlangsung. Ya. And then yang ketiga, follow the teacher instruction. Ikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Ya, jangan ada yang main-main, jangan ada yang mengerjakan berfokus sama pekerjaannya sendiri. Perhatikan instruksi yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Oke, the last one is the fourth. Help each others work together. Saling membantu dan bekerja bersama. Masih ingat? Oke, berarti itulah kesepakatan kelas yang sudah kita buat minggu kemarin. Gimana? Hari ini masih semangat? Masih semangat? Oke. Jadi supaya kita makin semangat lagi, supaya kita belajarnya lebih berenergi lagi, let's do some ice breaking
together. Ya, Ibu akan kasih how the clue and ice breaking. Bagaimana melakukan ice breathing-nya? When I say up, you can up your hand. Coba. Up. Angkat tangannya ke atas, jangan ada yang begini. Up. Oke. When I say clap, clap. When I say boom, alright, you can put your hand on the table, right? Okay. I will try. Let's try together. Up. Clap. Up. Clap. Up. Boom. Boom. Oke, berarti sudah bisa ya semua ya? Oke, let's do it faster. Mari kita lakukannya lebih cepat lagi. Oke? Fokus on my instruction. Lihat instruksi dan dengarkan instruksi yang diberikan oleh ibu. Ya? Kita mulai. Up. Up. Boom. Paris masih begini. Oke, let's try it. Up. Clap. Up. Clap. 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 Boom. Up. Oh, siapa lagi yang salah? Siapa yang salah tadi? Berarti kurang konsentrasi. Kita sekali lagi. Let's do it faster. Sekali lagi, oke? Up. Clap. Up. Boom. Up. 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 Clap. 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 Boom. Clap. Clap. Up. Up. Masih banyak. Oke, sampai di situ. Mari kita tepuk tangan ya. Baiklah, ada yang sudah duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan? Sudah semua? So, are you ready to start our activities today? Ready? Right. Kalau begitu, kalau sudah sesuai dengan kelompoknya, apa pertanyaan dari Ibu? What the materials we have discussed about? Materi tentang apa yang sudah kita diskusikan di minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Oh ya, ini silakan. Yes, the material of the descriptive text. The material about descriptive text. Benar descriptive text? Yes. Ya, berarti kalian semua masih ingat. What type of descriptive text? Ada yang bisa jawab? What the type of descriptive text? Ada yang tahu kind or type in descriptive text? Oke, ini lagi. Struktur descriptive text yaitu Dengar nggak? Nah, berarti lebih besar lagi dong suaranya ini. struktur descriptive text yaitu identification dan description. Oke, berarti identification dan description. And today we will discuss about narrative text. Kita akan mempelajari tentang teks naratif. Ada yang suka membaca buku cerita? Siapa yang suka membaca buku cerita? Saya. Oke, saat ini. Oke. Ada yang suka menonton film legenda? Atau ada yang suka menonton tentang cerita rakyat atau dongeng? Ada. Siapa yang suka semuanya? Oke, Paris. I wanna ask you, what the story or the title of the story have you listened or read to? I have read the story about Malikunda, Sang Kuryang, Timun Emas, Kancil, dan Buaya. Kancil dan buaya. Oke, tepuk tangan dulu. Yang disebutkan oleh temannya si Paris tadi adalah merupakan bagian-bagian dari cerita
kawin undang Bu katanya. Ada Sang Kuryang, Timun Emas, ada dongeng Kancil dan Buaya. Itu merupakan bagian contoh dari teks naratif. Oke, in Lombok Island there is unique traditions of catching sea worm. We call bau nyale atau menangkap cacing di laut. Ada yang pernah mengikuti tradisi bau nyale? Semuanya. Siapa? Semuanya. Berarti karena kita kawasan yang dekat dengan tempat terjadinya proses tradisi bau nyale, saya rasa semua dari kalian juga sudah pernah mengikuti tradisinya. Ya. Apakah kalian tahu alur ceritanya? Tahu. Berarti tahu. Tradisi bau nyale itu sejarahnya kalian sudah tahu? Ya. The question is, have you ever heard the story Pemaus in Lombok Islands? Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya itu? Baru. Oke, Paris lagi. Silakan. Yes, I have. It is about story of Princess Mandalika. Story of Princess Mandalika. Jadi, tradisi bau nyale atau tangkap cacing itu merupakan berdasarkan dari sejarah si Princess Mandalika. Oke, tepuk tangan dulu. Baiklah. Berarti apa sih tujuan kita mempelajari teks naratif itu? Nah, di situ ada tujuannya. Tujuan kita mempelajari teks naratif. Oke. Setelah mengikuti pelajaran, peserta didik diharapkan untuk mampu. Siapa yang bisa membaca poin nomor 1? Siapa? Vanessa, silahkan. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur tes unsur kebahasaan dalam tes naratif. Oke. Jadi tujuan kita mempelajari teks naratif itu adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks naratif. Yang kedua, tujuan yang kedua silahkan dibacakan oleh Caca, silahkan. Menentukan struktur teks dan unsur kebahasaan teks naratif dengan tepat. Oke, kita menentukan strukturnya. Selain strukturnya juga unsur kebahasaan dalam teks naratif dengan tepat. Dan yang terakhir, siapa yang bantu Ibu untuk membacakannya? Oke, si Paris silakan. Menyajikan informasi dari hasil diskusi masing-masing kelompok dari jenis teks cerita yang berbeda. Oke, jadi di sini tujuannya yaitu untuk menyajikan informasi dari hasil diskusi masing-masing kelompok dari teks cerita yang berbeda-beda dari teks naratif. Karena tadi juga sudah disampaikan oleh si Paris bahwa teks contoh-contoh teks naratif itu apa saja, gitu ya. Oke, apa sih yang akan kita pelajari kali ini tentang teks naratif? Let's see. Narrative text. We will discuss about definition. Ada definitionnya, ada purpose atau tujuannya, kemudian generic structure and language features-nya. Jadi itu adalah bagian-bagian dari naratif teks yang menjadi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, let's see. What is narrative text? Apa sih narrative text itu? Seperti apa sih narrative text itu? Oke. Narrative text is tell a story in the past event. Jadi menceritakan tentang story in the past event. Its purpose is to entertain and sometimes to teach moral lessons. Coba kisah legenda lokal yang kita miliki, Putri Mandalika, terjadi
terjadinya kapan? Sekarang atau di masa lalu? Ya, jadi itu bagian dari teks naratif karena terjadinya legenda atau kisah itu ada di masa lalu. Oke, let's see. Apa lagi? Ada purpose. Ya. The purpose and type of narrative text. Apa sih tujuannya? To entertain the reader or the listener. Untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Jadi cerita-cerita yang tadi tujuannya adalah ini. Ya, paham? Let's see the type of narrative text. Seperti apa sih bentuk-bentuk naratif teks itu? Apa saja sih naratif teks itu? Oke, di sana ada fairy tale. Fairy tale itu yang mana fairy tale? Oke, satu dulu angkat tangannya. Help me. Nah, silakan. Dongeng yang sifatnya fantasi atau tidak nyata. Example. Buku Cinderella, Snow White, Rapunzel. Oke, jadi Cinderella, Snow White, dan Rapunzel merupakan bagian dari fairy tales atau dongeng yang sifatnya fantasi. Ya. Oke, lanjut. Ada yang kedua adalah folk tale. Folk tale silakan dibaca oleh Anggi. Folk tale Anggi bagian 2. Cerita rakyat yang bersifat turun-temurun, seperti Malin Kundang, Sang Kuryang, Bawang Putih, Bawang Merah. Ya, jadi cerita Malin Kundang, Sang Kuryang, Bawang Putih, Bawang Merah bagian dari cerita rakyat yang bersifat turun-temurun. Dalam bahasa Inggrisnya disebut apa? Folk tale. Oke, folk tale. Oke, lanjut lagi ada si legend, legenda. Oke, legenda yang menceritakan asal-usul suatu tempat, tokoh atau peristiwa. Silakan dibaca oleh Wisnu. Apa saja contohnya? For example, like legenda yang mana? Ya, Putri Mandalika. Terus apa lagi? Dan ada banyak lagi sebenarnya contoh-contohnya legenda, tapi yang ditampilkan hanya yang ini saja ya. Oke, legenda merupakan bagian juga dari type of narrative text. Oke, the last one is fable. Fable adalah dongeng yang tokoh utamanya adalah binatang. Tadi ada disebutkan sama Paris cerita tentang dongeng tentang kancil dan buaya. Itu adalah bagian dari fable, ya. Bu, apa sih perbedaannya fable sama fairy tales? Kan sama-sama menceritakan tentang dongeng, Bu. Oke, ini perbedaannya adalah ada fairy tale dan juga fable. Itu di mana perbedaannya? Kalau di fairy tale, dongeng yang sifatnya fantasi atau tidak nyata, di mana bagian ini tokohnya atau karakternya bisa manusia, ya. Sedangkan di
mempelajari apa tadi? Complication. Complication sudah paham? Kita lihat lagi selanjutnya. Apa saja struktur berikutnya? Ada resolution. How the problem is solved is an and happily, happy ending or sad ending. Ya, biasanya bagian ini adalah solusi dalam sebuah cerita. Jika sudah ada permasalahan, ada lagi yang namanya solution. Ya, solution adalah ketika dalam sebuah cerita itu memiliki solusi. Ya, itu dinamakan dengan solusi. Biasanya nih berakhir bahagia, berakhir sedih. Contoh cerita Mandalika berakhir bahagia atau sedih? Sedih. Ya, berarti bagian terakhir dari the solve of the problem is dinamakan solution set ending. Ya. Dan yang terakhir itu ada reorientation. Reorientation ini bersifat optional. Choosing or moral lesson is optional part of narrative text. Oke, silakan diperhatikan dulu bagian-bagiannya. Setelah ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya. Oke, silakan Miss, katanya ada pertanyaan. Kenapa di orientation bersifat opsional? Oke, kenapa di orientation bersifat opsional? Bagus sekali pertanyaannya, kita tepuk tangan dulu. Oke, kenapa di orientation ini bersifat opsional, Bu? Ya, karena dalam cerita naratif teks kadang berakhir hanya di resolution. Ya, dia bersifat opsional karena kadang dalam sebuah cerita itu tidak disampaikan pesan moralnya. Kadang dalam sebuah cerita itu diakhiri oleh resolution, ditutup ceritanya dengan bahagia, ditutup ceritanya dengan sedih. Jadi kalau di resolution ini, Wisnu dan yang lainnya, ini tuh tidak terlalu wajib dalam teks naratif. Gimana? Paham? Paham. Semuanya gimana? Sudah paham nggak generic structure-nya? Sudah. Sudah? Kalau sudah, kita lihat dulu. The next-nya, match the sentence to the correct picture based on the story of Princess Mandalika. Nah, ini jelas nggak dilihat? Kita skip dulu ya, bawahan reading dulu ya. Jelas ya? Jelas. Right? Oke, di situ ada based on the sentence to the correct picture based on the story of Princess Mandalika. Jadi ini ceritanya kalimat-kalimat ini nantinya akan kalian cocokkan dengan gambar yang sesuai berdasarkan urutan orientation, communication, dan juga resolution. Jadi kalau ada juga reorientation-nya, gitu ya. Oke, silahkan dibaca dan diperhatikan. Jelas kelihatan? Jelas. Di poin 1 is the picture. Kira-kira ini picture-nya tentang apa? Membahas tentang apa? Yang mana? Yang tepat dengan gambar ini kira-kira di nomor berapa? Oke, Andi. 4. Di bagian 4. Coba kalian perhatikan dulu, sesuai nggak dia nomor 4? Sesuai. 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 Nomor 4. Long time ago, there was a kingdom in Lombok Island, ruled by King Tanjanguru. He had a queen named Dewi Seranti. They had a beautiful and kind daughter named Princess Mandalika. Berarti sudah jelas kalau kita lihat di sini, ini merupakan bagian dari si
mereka tahu yang mana yang menjadi pemenangnya. Ya, dia melakukan kompetisi memanah di mana? At Seger Brugge Beach to choose the winner katanya ya. Oke, kita lihat lagi next picture. Wisnu. Two. Benar nggak two? Benar. The prince began to argue and claimed they were the best. The argument grew and turned into a battle like war. Ya, berarti karena dalam kompetisi pemanah itu tidak bisa menemukan pemenangnya, sehingga si raja-raja merasa mengklaim dirinya itu menang dan dia mulailah berperang. Berperang karena ingin menikahi si Princess Mandalika. Kalau yang ini gimana? Oke, Paris. 5. 5. Princess Mandalika declared that she wants to belong to everyone, not just one prince. Suddenly, Princess Mandalika jumped into the sea and discovered in the big waves. Ya, katanya di sini karena si Putri Mandalika tidak ingin melihat terjadinya perang di kerajaannya, dia akhirnya memilih keputusan. Dia mengatakan bahwa dia ingin dimiliki oleh semua orang, bukan hanya satu raja saja. Sehingga Putri Mandalika itu memiliki kesimpulan bahwa untuk dimiliki semua orang, dia akhirnya jump into the sea, melompat ke laut. Ya, jadi bagian ini terakhir adalah si Saada. Sik. Oke, kalau si yang terakhir ini sudah jelas nomor 6 ya. After some time controversial called Nyale appear, until now people in Lombok has Nyale. Gimana, sudah paham nggak alur cerita dari generic structure-nya gimana? Paham nggak? Ada generic structure-nya di mana orientation, complication, resolution, reorientation. And now I want you to make one of a question. Buatkan ibu pertanyaan tentang orientation, complication, resolution, and reorientation berdasarkan dari cerita yang ini. Okay, you get this? Right, so make a question for the group 1. Nomor 1 untuk orientation. Silahkan dibuatkan, didiskusikan pertanyaannya, dan yang lainnya silahkan untuk didiskusikan dan dipahami yang mana yang menjadi jawaban. Kalau sudah siap, silahkan angkat tangan untuk membuat pertanyaannya. Oke. Silakan berdiri, sampaikan pertanyaannya. Yang lain silahkan perhatikan siapa yang menjadi penjawab pertanyaannya, didiskusikan dulu sama temannya. Oke, silakan. Who is Princess Mandalika and where is she live? Oke. Who is Princess Mandalika and where she live? Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Oke, si Vanessa. Kelompok berapa, Vanessa? Kelompok 2 silahkan berdiri dan menjawab pertanyaannya. She is beautiful and princess in London. She is beautiful and princess in Lombok. He is fine and beautiful princess in Lombok. Oke, jawabannya sudah benar. Silakan tepuk tangan dulu. Itu adalah bagian dari orientation ya. Jadi memberikan bagian dari orientationnya. Oke, yang membuat pertanyaan tentang complication. Complication, oke. Kelompok, sebutkan nama kelompoknya. Oke, kelompok 4 silahkan buatkan pertanyaan dan kelompok yang lain siap-siap untuk menjawab
dari kelompok 4. Oke, silakan. What problem is Princess Mandalika begin? What's the problems in Princess Mandalika begin? The problems in the story of Princess Mandalika begin. Siapa yang mulai menjawab? Silakan didiskusikan. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke. Many princes from different kingdoms want to interview with Princess Mandalika. Oke, berarti many princess come from different kingdom. Oke, permasalahannya itu ada di poin 1 tadi yang dibacakan bersama. Oke, kalau gitu kita tepuk tangan untuk teman-teman. Kita lanjut ke setelah tadi communication-nya, kita lanjut ke resolution. Siapa yang mau membantu satu saja pertanyaannya yang berkaitan dengan resolution tentang contoh ini dan siapkan untuk menjawab. Oke, Dea. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Yang lain, kelompok yang lain. Siapa yang siapkan untuk menjawab? We are the character in the story of Princess Mandalika. Oke. What are the characters in the story of Princess Mandalika? Oke. Silahkan dijawab oleh kelompoknya. Oke. Character in the story are Princess Mandalika, the King, and Queen the Prince. Oke. Tepuk tangan dulu karakter. Kalau resolution gimana? Silahkan dibuat pertanyaannya tentang resolution. Silahkan resolution pertanyaannya apa? Oke, si Naura. Yang lain perhatikan yang mana yang harus menjawab pertanyaannya Naura. Diskusikan sama teman-temannya dan dengarkan pertanyaannya. What Princess Mandalika do for the problem? Okay, what the Princess Mandalika do to solve the problem? Oke, silahkan dijawab. Princess Mandalika to the sea to stop the war between kings. Oke, silakan tepuk tangan lagi.
Kita lihat lagi contoh teksnya. Oke, perhatikan lagi di situ contoh teksnya. Ada juga di sini contoh teksnya. Yang mau silahkan baca langsung contoh teksnya di situ. Bisa langsung secara langsung di layar untuk melihat teksnya. Silakan lihat dulu, perhatikan dulu teksnya. Di situ ada pertanyaan. Find an example, an adjective in a text. Oke, contoh example. Udah? Udah menemukan? Find an example and adjectives in the text. Contoh dari kata sifat yang ada di dalam teks ini atau yang tadi ibu kasih lembarannya. Udah? Udah. Berarti Pak Nesa? Oke. Suaranya please speak up. Jadi suaranya lebih keras. Oke. Beautiful, colorful, wise. Berarti yang lain gimana? Setuju? Setuju. Berarti jawabannya benar? Benar atau salah? Benar. Berarti contoh dari an adjective in the text ada beautiful, colorful, and wise ya. Kemudian itu ada find an example of direct speech in the story. Silahkan didiskusikan dulu. Direct speech di dalam cerita itu ada nggak? Kalau ada, yang mana? Bisa disebutkan. Diperhatikan dulu, didiskusikan yang mana bagiannya. Kalau sudah, angkat tangannya. Oke, Anggi silahkan nomor 1. Everybody sampai coba lihat di paragraf ke-4. Ya. Di situ ada everybody listen up. Perhatikan di teks. Everybody, oke. Everybody listen up. I know you all love me and want me to be your wife, but I don't want you to fight because of me. I want you all to have me, but not as your wife. I want to be someone that everybody can have. Say Princess Mandala. Berarti itulah kata Putri Mandala. Ya. Berarti jawaban yang ini juga sudah sesuai. Ada lagi yang lain nggak di situ? Direct speech-nya. Coba perhatikan, ada nggak? Nggak ada. Oke, nggak ada. Berarti cuma satu saja ya direct speech-nya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah accent verb. Can you choose for the accent verb found in the story? Pertanyaan nomor 3 silakan didiskusikan. Yang mana bagian dari accent verb? Accent verb tadi adalah kata kerja fisik atau action. Kelompok siapa? Mari kita perhatikan. Kelompok 3 yang menjawabnya. Oke. Ada lagi yang lain yang menjawab? Oke, Winnie gimana? Silahkan dijawab, Winnie. Bagian pertanyaan nomor 3. Oke. Sleep. Jump. Oke. Catch. Oke, tepuk tangan dulu ya. Gimana, sudah paham juga dari strukturnya? Ya. Oke. Now, let's work in group and complete the work set. Don't forget to enjoy the process and happy writing.
HP-nya? Udah? Jangan lupa ya. Oke, silakan kalian cari tahu yang bagian teksnya ada yang generic structure-nya. Silakan dibuatkan generic structure-nya. Oke, silakan dibuat yang mana bagian ada yang tulis, ada juga yang membuatnya kecantikan.
Gimana sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Langsung aja dikirim ya via YouTube ya ke ibu ya. Oke. Siapa yang belum jadi? Ada yang belum jadi? Gimana? Udah? Ada yang sudah siap maju ke depan? Siapa yang sudah siap maju ke depan? Kelompok berapa? Coba angkat tangan dulu kelompok yang mana yang sudah selesai. Oh, udah semua selesai. Oke, kalau gitu kita lanjut ke mempresentasikan hasilnya. Sudah dikirim belum? Coba Ibu lihat dulu ya. Berarti kita mulai di kelompok yang presentasi hari ini. Kita mulai di kelompok 1 aja. Di kelompok 1 kita lihat Oke, ini kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk kelompok 1. Boleh menggunakan perwakilan, juga boleh untuk maju sama. Boleh, tergantung kelompoknya ya. Yang lain dengarkan, perhatikan, dan presentasi. Oke, silakan.
with motif insect. The bond and variant insect. Farewell, the letter of beautiful tree with beautiful flower. For his father, bawang merah kain putih dan di Wolodia. The breed was bawang putih and very long. And asked for bawang putih. His identity the tree and called by bawang putih and begin to the field. The priest asked his wife, bawang putih smart. Your friend married with bawang putih very and the ever after. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2, kita lihat dulu kelompok 2. Ya, ini kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan untuk siapkan presentasi. Oke, langsung di sini. Yang lain perhatikan kelompok 2 untuk persentase. Suaranya lebih besar ya, speak up ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. We are doing good presentation about Manipunda in orientation, communication, resolution, character, type, and setting. Generic structure of narrative text Manipunda. Orientation. Once upon a time, there was four municipal families in West Sumatra that is named Manipunda. One day, my father went to see and Sumatra never told them. Complication. When Mani grew up, left his class to find a better life and he married beautiful woman one day. Mani arrived to his class by sea. His mother was very happy and ready to meet him. But Mani was ashamed of his poor mother and denied her thought. Resolution. His mother was enduring and aggressive pride to get Mani's money. Was truly her son. Suddenly mixed strong calm and man's body turned in those words as the sea, as pure from his mother. All character their part. Manipunda, Mani's mother, Mani's wife. Time was upon a time and long time ago in the past. Setting West Sumatra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Presentasenya tadi bagus sekali, sudah disampaikan ada time settingnya, kemudian ada tokohnya juga ya, kemudian ada generic structure dan means future-nya. Kita lihat lagi kelompok ini, siapa ini? Kelompok 3.
terakhir. Mana berapa yang terakhir? Sudah siap belum? Sudah. Bawang putih, bawang merah ya. Oke, sudah. Ini adalah bagian bagian dari naratif teks tentang bawang putih dan bawang merah. Oke, yang lain diperhatikan dulu teman-temannya untuk presentasi. Nggak boleh ada yang ribut, nggak boleh ada yang fokusnya yang lain. Silakan perhatikan ke diskusi teman-temannya. Silakan dimulai. We are from Group 4 with representation and observation. We are just observing bawang putih. Language, we are just of bawang putih, bawang merah. Present tense is the person, stepfather, head, persuade, liquid, head, stepmother, and skeleton. She prepared the bawang putih went to the river. Passage of time. One day after, one day, the grand director find a detective. Beautiful girl, kind, healthy, loving, mythical, happy. Was brought from at to Hermes. Then after that, several days, a child finally died. Then first you burn your eyes and you. The princess will Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti semuanya sudah melakukan presentasi dan presentasinya juga berjalan dengan lancar ya. Oke, gimana hari ini menyenangkan nggak? Kalian sudah paham tentang materinya? Kalau begitu silakan ini lembaran untuk membuat refleksinya ya. Kita membuat refleksinya. Oke, ini lembaran untuk membuat refleksinya. Oke, silakan buat lembar refleksi ya. Itu dijawab lembar refleksinya. Udah diisi lembar refleksinya? Sudah. Kalau sudah diisi bisa dikembalikan lagi. Oke, silakan.
sudah paham semua ya? Pelajaran hari ini berarti sudah menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Kalau gitu saya mau satu orang silakan untuk menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini. Oh iya, Mbak Isa ada, silakan. Setelah saya mempelajari Bisa lebih besar lagi suaranya? Setelah saya mempelajari teks naratif, saya menjadi lebih mampu memahami cerita legenda, dongeng maupun cerita rakyat dengan baik. Saya juga dapat memahami cara menganalisis teks naratif berdasarkan struktur dan bahasa yang tepat. Oke, berarti itu merupakan kesimpulan dari Mbak Isada. Kita tepuk tangan dulu. Terus hari ini kita membahas tentang teks naratif dan minggu depan materi kita tentang prosedur teks. Ya, jadi kalau gitu silahkan semuanya bersiap-siap untuk kita berdoa untuk mengakhiri materi kita hari ini. Semuanya silahkan perhatikan. Ya. Kelompok 3 perhatikan. Kita akan menutup pelajaran kita terlebih dahulu, tapi sebelumnya kalian harus siap dulu. Apa yang masih dipegang atau dikerjakan silakan lepas dulu. Kita mau melakukan doa bersama. Ya? Ya. Ya, siap? Ya. Oke, kalau gitu kita akan melakukan doa bersama untuk mengakhiri materi kita. Bersama-sama kita melakukan doa. Doa dimulai. Oke, terima kasih pada pembelajaran ini. Motivasi hari ini adalah the happiness is not by your chance, but the happiness is by your choice. Jadi, kebahagiaan tidak selalu datang karena kesempatan, tapi kebahagiaan itu berdasarkan dari pilihan kita masing-masing. Ya, kalau gitu terima kasih atas kesempatan hari ini. Dan saya berharap minggu depan kita mempelajari tentang teks berikutnya. Saya tutup pelajaran ini dengan wassalamualaikum